إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam majelis sholat Jumat. Semoga kehadiran kita dalam majelis sholat Jumat hari ini diridhai oleh Allah dan dihitung sebagai ibadah olehnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai khotib saya mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yang diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam beberapa hari terakhir, mungkin juga 1 atau 2 minggu terakhir, berkembang informasi bahwa ada sejumlah orang yang mencoba melakukan bunuh diri karena aset kripto yang mereka miliki turun drastis. Di beberapa berita disebutkan ada 8 orang, di berita yang lain jumlahnya agak berbeda. Nah, informasi tentang percobaan bunuh diri tadi tampaknya tidak terlalu valid atau minimal sulit untuk dikonfirmasi secara detail. Namun demikian, informasi tentang anjloknya nilai aset cryptocurrency yang dipegang oleh banyak investor itu memang benar adanya, gitu ya. Dan informasi-informasi lain yang menyampaikan bahwa investor-investor yang sudah membeli cryptocurrency itu mengalami kerugian besar itu benar adanya, gitu ya. Dalam fenomena yang terakhir, cryptocurrency-nya itu disebut sebagai Luna, gitu ya. Jadi atau dalam bahasa Indonesia, kalau di media-media Indonesia disebutnya sebagai Crypto Luna. Jamaah sekalian rahimakumullah, kerugian yang mereka derita besar. Di antara sebagian berita menyebutkan bahwa ada yang barusan dapat warisan 1, sekian miliar, harusnya itu nanti dibagi, tapi kemudian tergoda untuk diinvestasikan, dibelikan cryptocurrency. Pada waktu dibelikan harapannya harga akan naik sehingga dalam waktu singkat warisan tadi meningkat drastis. Apa yang terjadi? Kemudian harganya turun drastis dan kemudian uangnya hilang. Di cerita yang lain dengan beragam lah ceritanya, tapi saya kira poin utamanya sama. Jamaah sekalian rahimakumullah, mata uang kripto gitu ya, yang dikembangkan berbasis teknologi blockchain seringkali digembar-gemborkan sebagai sebuah alat pertukaran baru, gitu ya, yang independen, yang tidak melibatkan otoritas yang terpusat, katakanlah bank sentral begitu, yang tidak membutuhkan regulasi yang sangat spesifik dalam transaksinya, sehingga efisien dan bebas dari batas-batas termasuk batas-batas kewilayahan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, namun di luar kemanfaatan dari teknologi blockchain, ternyata kemudian cryptocurrency itu lebih banyak berkembang sebagai alat spekulasi. Ya, berkembang sebagai alat spekulasi yang spekulasi itu kemudian mengarah pada timbulnya gelombang ekonomi atau economic bubble. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bubble itu? Bubble itu kira-kira seperti inilah, kalau kita pernah membayangkan ya, kalau pernah mainan sabun begitu, nah kemudian mesti kan dia akan muncul semakin besar, atau kalau yang pernah mainan balon ditiup begitu, pada awalnya nggak ada anginnya, ditiup semakin besar, di titik tertentu pasti akan meletus ketika terus ditiup. Jamaah sekalian rahimakumullah, fenomena economic bubble ini sebenarnya sudah diingatkan oleh banyak pihak, termasuk ada 8 peraih hadiah Nobel bidang ekonomi yang mengatakan bahwa ini yang namanya cryptocurrency ini pasti menimbulkan bubble. Dan bubble-bubble itu kemudian sudah meletus beberapa kali. Di antaranya lah pada tahun 2011, tahun 2013,
tahun 2017 dan terakhir baru saja ini bulan Mei 2022. Bapak Ibu sekalian, meskipun sudah diingatkan semacam tadi itu, tetapi banyak orang yang tetap saja berpikir untuk bisa mendapatkan keuntungan cepat, kekayaan cepat dengan membeli aset-aset cryptocurrency. Memang bagi sebagian orang yang motivasinya itu segera kaya, sebagian orang yang pengennya memang spekulasi, cryptocurrency ini mainan yang mengasihkan. Karena apa? Karena di situ bagi mereka yang beruntung gitu ya, beruntung tanda petik begitu, maka memang mereka bisa mendapatkan uang yang sangat cepat. Ketika beli nilainya masih sekian, ketika dijual dalam waktu kadang-kadang hanya dalam hitungan jam, kadang-kadang dalam hitungan hari, itu sudah meningkat sangat drastis. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi yang terjadi sekali lagi, bubble adalah bubble, dan bubble pasti berujung pada kerugian bagi semuanya, terutama mereka yang ada di ujung, mereka yang membeli itu pada akhir-akhir, mereka yang tidak memahami cara bermainnya bubble itu, sehingga kemudian hanya ikut-ikutan. Fenomena bubble dalam dunia kita sehari-hari sudah sering terjadi. Kita pernah mendengar fenomena ikan lohan, kita pernah mendengar fenomena bunga gelombang cinta, kita pernah mendengar fenomena naiknya harga akik yang luar biasa, harga batu akik yang luar biasa, yang kemudian juga turun lagi. Terakhir ada fenomena bunga janda bolong. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi meskipun sekarang sudah dibungkus dengan teknologi gitu ya, dibungkus dengan kata-kata blockchain, dibungkus dengan bahasa-bahasa yang sepertinya luar biasa, tapi secara esensi sama, bahwa itu adalah economic bubble yang pada akhirnya siap memakan siapapun yang tidak memahaminya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam sebagai agama sudah memberikan panduan kepada kita, bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga dalam bermuamalah, dalam beraktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk dalam bertransaksi. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, singkat kata singkat cerita, bahwa semua yang kita ceritakan itu seharusnya tidak perlu terjadi ya, ketika orang kehilangan hartanya dengan tiba-tiba karena awalnya berharap naik pesat tapi kemudian justru turun drastis. Ya, semua itu harusnya tidak perlu terjadi seandainya mereka ingat dengan surat Al-Maidah ayat 90. Jamaah sekalian rahimakumullah, surat ini mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalin as-syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi. Berjudi di sini sebenarnya terjemahnya bisa lebih luas, yaitu maisir ya. Berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya berikan penekanan pada kata maisir yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di antara ciri maisir yang paling nyata kata para ulama adalah ya, ketika di situ ada pihak-pihak yang kemudian memang sengaja terlibat dalam transaksi, terlibat dalam risiko dengan harapan dapat keuntungan. Dan kemudian yang terjadi adalah ketika ada dua pihak di situ, ketika yang satu dapat keuntungan, yang satu yang enggak. Satu-satunya alasan mengapa orang ingin membeli cryptocurrency, katakanlah dulu ada yang namanya Bitcoin, ada yang namanya Ethereum, ada yang namanya terakhir Luna, satu-satunya alasan mereka membeli itu bukan karena mereka akan menggunakan itu untuk transaksi dalam dunia nyata, bukan. Walaupun itu juga bisa digunakan, tapi yang terjadi bukan itu. Satu-satunya alasan membeli dulu ya bunga gelombang cinta yang sampai mahal sekali itu bukan karena dia benar-benar melihat bunga gelombang cinta itu sangat indahnya lalu kemudian pengen dipelihara dengan bagus, bukan. Satu-satunya alasan adalah karena mereka berharap sesudah mereka beli besok dijual lagi dengan harga lebih mahal, gitu ya. Dan orang berikutnya juga begitu, mereka membeli itu semata-mata karena mereka berharap bahwa sesudah mereka beli suatu saat dijual lagi dengan harga lebih mahal. Dan terus begitu sampai kemudian orang yang berpikir seperti ini habis ya. Dan kemudian ketika sudah tidak ada lagi yang berpikir seperti itu, orang yang terakhir akan berpikir, waduh sebelum harganya turun harus segera saya jual. Semua orang berpikir begitu sehingga harganya langsung jatuh dan mendekati nol. Persis seperti fenomena Luna yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Bapak Ibu sekalian, kripto Luna dalam puncaknya pernah mencapai harga per koinnya itu kira-kira 1.700.000 sekian lah. Tapi kemudian nilai itu jatuh dan sekarang mendekati nol.
Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian belinya dalam jumlah yang banyak, hilang semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi Islam sudah mengajarkan kepada kita untuk belajar yang seperti ini, dan kalau kita mau menjauhi mausir tadi, maka insya Allah hal yang semacam itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu mari kita belajar gitu ya, dan mari kita ingatkan teman kita, saudara kita untuk kemudian tidak terjebak dalam hal yang semacam ini. Saya pribadi punya kawan sangat dekat, tapi kami berbeda pendapat karena beliau termasuk yang sangat menganjurkan cryptocurrency, sementara saya pribadi mengatakan no, tunggu aja, pasti nanti kejadiannya bubble lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita ingat satu peringatan dari Allah di surat Az-Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita, menunjukkan yang benar itu benar dan menunjukkan yang salah itu salah. Yang benar kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya, dan yang salah kita diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah sudah menetapkan rezeki kita. Allah sudah menetapkan rezeki kita. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, yang kalau sudah dijamin oleh Allah tidak mungkin tertukar, tidak mungkin hilang kemanapun kalau itu sudah ditetapkan untuk kita. Ada rezeki yang masih digantungkan oleh Allah, yang hanya bisa kita ambil kalau kita mengupayakannya. Rezeki yang semacam ini harus kita upayakan dengan cara yang baik, akan kemudian menjadi rezeki yang berkah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kita taat kepada Allah. Rezeki itu bisa dipandang sebagai bonus gitu ya. Bonus di mana disebutkan di dalam sejumlah ayat bahwa barang siapa yang kemudian memohon ampunan kepada Allah, barang siapa yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah, barang siapa taat kepada Allah, dia justru akan diberikan rezeki tambahan. Ya, termasuk diantaranya adalah rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadrin. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah khutbah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan panduannya dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna alal qaumil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna istibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.